Jurus Cuan Plus bareng Trima Plus by Trimegah Sekuritas. Pagi-pagi Sporty People, kita bakalan ngomongin soal yang daging lagi. Pokoknya kita bakal ngomongin sesuatu yang penting. Sudah pasti bersama dengan Relationship Manager Trimegah Sekuritas, yaitu Akang Miftahudin Z. Hore. Akang sehat? Alhamdulillah teh. Alhamdulillah. Dingin aja. Oh, dingin. Walaupun bursanya panas. Langsung masuk Bridget. Bursa panas, dolar panas itu kan. Tapi semuanya. udara Bali dingin gitu kan. Betul. Saya mau manasin yang di mobil seperti biasa nanti Sporty People. Mau bikin melek yang di mobil supaya Melamun. semuanya Melek iya, investasi. melek investasi itu dia. Karena kita ini sekarang bakal ngomongin soal profil resiko dan juga time frame berinvestasi itu. Kalau dilihat dari judulnya agak berat, tapi kamu sejam ke depan Sporty People pasti bakalan ngerasa oh iya ya, pasti banyak iyanya dan pasti banyak pencerahannya ya Kang ya. Ya, dan sebenarnya bakal banyak ujiannya. Nah, hari ini bakal ujian nih buat Sporty People semua yang dengerin. Siap-siap ya, tak uji nanti. Nah itu dia, banyak kehororan juga ya hari ini kayaknya ya. Horornya sih udah terlihat di berita gitu kan. Ya mau Yes. ditambahin boleh. Enggak juga gak apa-apa gitu kan. Saya mau ngarahin. Hari ini tuh arahnya mengarahkan. Baik, jadi kehororan yang ada di berita yang sampai banyak meme-nya itu. Betul sekali. Itu jujur, itu tuh bikin ketakutan di dunia, ya bukan cuman di Indonesia ya, tapi seluruh dunia juga sekarang ini banyak yang bilang ini ekonomi semuanya semakin berantakan dan lain-lain, terutama keuangan ya, finansial. Betul, lagi Itu parah. bikin kita jadi kayak was-was nih, mesti gimana, mesti ngapain, karena banyak orang yang sekarang ini malah justru mulai takut gitu. Investasi itu takut, sesuatu hal yang menurut mereka itu gimana nih cara mulainya, karena ketakutan gitu. Ya betul. Itu alamatnya salah masuk di awal. Nah, karena dia tidak kenal dengan profil resiko dia di awal. Itu dia. Jadi sekali langsung nyemplung ke kripto misalnya tuh, sekali langsung nyemplung ke saham gitu kan. Secara dia dagdikdugsernya gitu kan. Dilihatnya returnnya doang. Nah, resikonya baru kelihatan nih sekarang. Oh oke. Dan itu tuh sudah telat ya. Kalau kita Betul. mulai nyemplungnya sudah mulai yang beresiko tinggi duluan. Satu cerita horornya adalah ada dana darurat salah satu teman saya. Dia itu minus 50% di saham. Waduh, dana daruratnya dipakai. Harusnya kan nggak boleh ya. Iya. Dari kemarin kan kita marahin Betul, ya Sporty betul, People ya. betul. Nah, ada yang masuk situ. Masalahnya sendiri. teman sendiri gitu kan. Dia baru bilang kemarin gitu kan. Wah, ini Waduh. dana daruratku nih. Wah. Wah, Yaudah ngumpulin lagi dari yang lain gitu. mau nggak mau kayak gitu jadinya. Nggak mau kayak gitu. Tapi memang ini tuh sudah mulai ya, orang-orang kayak pingin tapi takut. Terus seberapa penting sebetulnya kita tuh harus tahu Kang profil risiko ini nih sebelum mulai investasi. Sebelum terjun, sebelum melangkah itu ada dua persepsi yang harus diketahui dulu. Satu tuh soal profil resiko kita. Satu lagi soal tangga keuangan kita. Oke, baik. Nah, nanti bakal dikolaborasiin tuh dua hal itu. Sehingga kita lewat investment juga tidak deg-degan. Betul. Satu sisi juga investasinya nyaman dan satu sisi juga bikin cuan. Betul. Ya, jadi semuanya aman dari awal. Ya, betul. Aman dari awal. Nah, buat Konsep. Sporty People yang sekarang ini masih bingung sebenarnya profil risiko itu biasanya ada kategorinya nggak sih Kang? Ada. Kayak gimana tuh? Kategorinya tuh ini kalau obrolinnya soal rasa takut, karena kan namanya juga profil resiko gitu. Iya, iya. Bukan profil return. Iya. Profil return mau ya gede ya, pengen semua orang jadi gede gitu ya. Betul. Tapi bahasanya adalah profil resiko. Resiko tuh ada yang kecil, menengah sama tinggi. Baik. Nah, kalau kecil itu adalah kalau misalnya kita punya modal sekian, kita ada harian yang membuat kita turun dan Betul. membuat kita agak nyaman sampai malam-malam gak bisa tidur, Iya. berarti dia tidak masuk dalam kategori agresif. Nah, itu agresif berarti suatu instrumen yang naik turunnya lumayan kenceng, itu adalah tipikal yang agresif. Nah, ada tipikal yang saya ini tipikalnya slow but sure gitu kan. Yes. Pelan, santai tapi relatif stabil dan risikonya sangat minim. Nah, itu masuknya ke kategori yang konservatif. Iya. Ada juga yang saya masuk konservatif kurang tapi gak mau agresif-agresif banget. Nah, dia masuk kategori yang tengah-tengah.
Oke. Bukan yang bimbang-bimbang, tapi yang tengah-tengah, ada namanya moderat. Oh ada. Ya, ada moderat di Oh sana. tapi gimana caranya kita tahu nih kalau kita mau ngambil resiko tapi market turun itu tuh Dalam. udah pasti panik ya. Ya, Jadi gimana caranya tahu nih profil risiko yang gimana nih yang harus kita tahu sebenarnya nih? Kita harus ngambil yang tengah dulu, yang paling bawah, atau ya yang beresiko sekalian kalau memang uang dinginnya udah ada gitu. itu tergantung tujuan investnya. Nah, di situ makanya harus dikelopin sama yang namanya tangga keuangan kita. Nah, contoh kayak tadi itu obrolannya adalah soal konservatif, moderat, agresif. Yes. Terkadang saya konservatif, terkadang moderat, terkadang agresif. Oke. Cuma dipakainya di apa? Oke. Kayak tadi saya bilang, kalau misalnya ada yang tipikalnya dana darurat, terus dia masukin ke sesuatu yang agresif, Betul. secara kita misalnya tuh tipikalnya agresif, oke, cocok. Tapi secara penggunaan, nah di dana darurat itu tidak cocok karena Iya. memang wadahnya bukan di situ. Betul. Jadi nanti tuh tidak bisa kita satu orang itu dikategorikan tipikal yang agresif. Akhirnya semua uang dia, mau uang gaji gitu kan, gajian nih misalnya itu akhir bulan, terus dia langsung masukin ke sesuatu yang agresif, naik Betul. turun. Besok habis misalnya itu, ya agresifnya agak kurang berilmu aja. Ya itu ya Pos-posnya pentingnya. juga penting. Pentingnya ilmu itu dulu, Ya, pondasinya dulu. Kalau memang nggak ngerti ya kan kita punya telepon hotline juga ya di Trimega. Hotline ada. Sama Akang Zen juga udah berapa kali dikasih tahu boleh sharing, mau DM WhatsApp, ya kantor apalagi. Makanya saya tuh banyak ketemu, jadi partner tuh di situ enaknya. Jadi Iya. partner tuh tipikalnya bukan yang ngejualin, Yes, ngejualin betul. barang gitu kan. Oh, Betul. ayo beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Tapi tak tanya dulu, Sharing, Iya. sharing dulu ya Pak. tipikalnya apa nih? Mm-mm. Oke, saya tipikalnya, ada tipikal yang dia tuh tidak mau sampai rugi gitu kan. Ruginya nggak mau dalam, pokoknya miripin sama deposito gitu kan. Oke. Oh, ada reksadana ini nih gitu kan, Yes. cocok reksadana pasar uang gitu kan. Betul. Pokoknya nanti kalau misalnya ada yang lebih bagus tapi secara stability masih kuat, Mhm. tolong nanti bantu kabarkan. Nah, itu tugas saya tuh. Kalau misalnya tipikalnya agresif, ya udah berarti hari ini mau trading saham apa nih gitu kan. Nah, Langsung to the karena point. Yes. ada marketnya masing-masing. Betul. Kita mah bagian ngasih saran dan rekomendasinya yang mana. Oh yes, penasehat ya. Penasehat, kayak jubir. Betul. Tapi resiko terbesar kalau seseorang langsung investasi ya, terus nggak tahu resikonya itu sebesar itu gitu ya. Ya. Itu selain nantinya kita akan kepikiran, itu rugi, terus gimana lagi tuh resiko-resiko yang lainnya Kang? Resikonya diundur nikah. Oh, bagian belum Nggak. nikah. Contohnya Tapi gitu bener ya. sih, itu Jadi dana. itu duit tuh. Ha-ha. Duit misalnya mau dipakai buat nikah. Betul. Misalnya awal tahun depan gitu kan. Nah, kita secara probability memang marketnya bisa balik ya, marketnya sampai awal tahun depan gitu kan. Yes. Secara itu uang tuh uang yang harus dikeluarin, sekarang udah bayar vendor misalnya kayak gitu kan. Terus dimasukin lah ke instrumen yang agresif seperti saham langsung gitu kan. Dagdikdukser gitu kan, besok ditanyain vendor buat fotografer gitu kan. Oh, ini harus bayar ini nih. Oh, sahamnya belum naik Pak gitu kan. Nah, kan lucu gitu kan. Akhirnya diundur. Jadi pos-posnya itu harus Jelas ya. jelas. Yes. Nah, setelah posnya jelas, baru kita masukin ke profil resikonya yang mana yang harus dimasukin. Salah satu resikonya adalah ditunda nikah, Iya. gagal berobat, misalnya tuh kalau misalnya gagal liburan. Betul. Misalnya sekarang harga tiket ke Jakarta 1,7. Iya. Yang One way. yang ekonomi Iya. ya betul. Wadah itu. Itu kalau orangnya tidak mengumpulkan uang dari kemarin-kemarin, mungkin terasa berat gitu ya. Tapi kalau misalnya memang saya tuh udah ngumpulin duit saya di reksadana pendapatan tetap atau pasar uang misalnya tuh Betul. yang stable, Yes. walaupun dia tipikalnya resikonya agresif gitu kan, profil risknya, ya dia sudah memasukkan ke ranah yang sudah betul. Iya, oke. Itu pentingnya ilmu dulu, Ilmu baru dulu. bertindak Betul. ya. Kita ngomongin soal investasi nih Kang. Investasi resikonya sampai ke anak-anak muda yang sekarang ini tipikalnya lumayan agak sedikit takut. Tapi tadi kan Akang sempat bilang nih, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, itu tuh paling direkomendasiin karena memang minim untuk resiko. Betul. Mungkin kasih tahu lagi sporty people nih. Ini kenapa memang betul-betul direkomendasikan untuk awal kita berinvestasi gitu. Jangan langsung lah ke yang betul-betul agresif kalau kata Akang ya. Oke.
seperti saham dan lain-lain. Dari sisi obrolannya dari sisi resiko dulu. Yes. Resikonya adalah reksadana yang bersifat pasar uang atau enggak pendapatan tetap. Ya. Kita bedah dulu yang pasar uang. Pasar uang tuh pas zaman Covid semua orang merasakan kalau yang di reksadana yang saham itu minusnya bisa sampai 40%. Wow. Gede banget. Modalnya hampir separuh habis gitu kan. Wah, iya. Nah, tapi kalau di reksadana pasar uang terutama yang kita biasanya sounding produknya ada yang Sukor Investment Market atau yang apa pada saat itu ya. Itu tetap hariannya 0,01, 0,02 gitu. Kecil sih, tapi aman dan stable gitu kan. Iya. Itu namanya reksadana pasar uang. Jadi reksadana pasar uang kenapa tidak ikut minus? Karena tidak ada sahamnya. Oke. Nah, yang harus kita pelajari itu adalah reksadana itu macam-macam jenisnya. Ada yang reksadana saham, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana pasar uang. Betul. Yang kita highlight ini hari ini adalah reksadana pasar uang sama pendapatan tetap. Betul. Yang mana cocok buat pemula dikarenakan secara resiko gak gede. Nah itu Kalau nggak bikin return- deg-degan. Kalau return mah bodo amat gitu ya. Ya udahlah return oke. Tapi secara resikonya kita masih kejaga. Oke. Kalau langsung masuk reksadana saham tuh contohnya ya. Yes. Kita obrolinnya adalah per kemarin. Kemarin tuh market kita drop sampai 4% IHSG-nya, tapi balik lagi pas sore di 1,8. Baik. Reksadana ada yang minus 2,5%. Wah. Jadi kalau kemarin naruh liburan kemarin naruh 100 juta udah jadi berapa? 98 juta. Nah, udah hilang 2 juta tuh. Itu kan. Tapi kalau di reksadana pasar uang gimana? Reksadana pasar uang tadi sebelum kesini saya tuh mantau ada kenaikan malah. Misal nih Teh Elsa masukin duit pada hari sebelum libur panjang tuh hari apa? Hari Rabu ya? Hari Rabu, Rabu lalu. Yes. Nah, duit Teh Elsa tuh udah naik 0,06%. Karena dia masuknya ke RDPU atau reksadana pasar uang. Ada juga RDPT yang memang ngasilin 0,07. Oke. Jadi pas marketnya kemarin sahamnya turun banyak, si RDPU sama RDPT yang tadi returnnya masih plus, itu masih nolong kita. Oke. Masih ngasih cuan ke kita. Iya. Masih ngasih nyaman ke kita. Iya, biarpun kecil ya, Biarpun Kang, ya. kecil, Iya. makanya yang pemula-pemula daripada langsung lompat ke yang typical agresif. Satu, cari tahu dulu profilnya apa. Yang kedua, kalau belum berani masuk kemana-mana, ya udah ke RDPU aja dulu. Betul ya. Tapi tahu brand atau perusahaan yang mau kita invest itu adalah perusahaan yang aman. Itu ketahuannya gimana, Kang? Sebetulnya kalau di Trimegah Sekuritas tuh barangnya banyak banget. Betul, Kita tuh kan? kayak supermarket, Yes. bahkan sampai ada 300-an produk reksadana. Nah, makanya kadang Untuk nasabah untuk milih itu kan. Iya, ini, itu. Ini jajan yang mana nih? Itu gitu ya. maksudnya. Itu gimana tuh, Kang? Sebenarnya ada dua kategori. Kalau misalnya dia tipikalnya yang bisa ngamatin, terus ngecek fun fact sheet. Fun fact sheet Yes. itu ada satu laporan yang dilakukan oleh manajer investment. Jadi dia tuh tiap bulan ngasih tahu ke kita, ini kinerja yang terjadi, ini alokasi yang dialokasikan gitu kan. Nah, itu dibaca dulu tuh. Jadi sebelum kita beli sesuatu, jangan kita langsung beli, tapi kita baca dulu namanya fun fact sheet. Baik. Tapi kalau teman-teman yang di Trimegah Bali sih rata-rata mereka selain baca itu discuss juga. Biasanya sama saya partneran gitu kan. Yes. Ada duit nih gitu, 100 juta gitu kan. Saya mau alokasiin kemana ya gitu kan. Ini biasanya pertanyaan yang saya lakuin adalah duitnya mau dipakai apa? Buat kapan gitu kan. Oh, ini ada satu contoh misalnya tuh untuk ngebangun rumah. Baik. 3 bulan lagi. Nah, jadi udah tahu spesifik. Oh, ya udahlah. Ini kalau mau nyari yang lebih cuan di RDPT yang relatif stable obligasi swasta. Tapi kalau misalnya mau ke yang lebih nyaman menurut dia gitu kan, ya udah ke reksadana pasar uang aja. Yes. Terus dihitungin, tapi by historical. Historicalnya sebulan misalnya tuh ngasih return 0,4%. Ya. Ya udah, berarti kita anggap aja tuh 3 bulan dikali 0,4. Walaupun secara aturan tidak boleh menjanjikan return. Iya. Nah, gitu. Karena takut ya tiba-tiba. Karena nggak boleh sama OJK gitu kan. Nah, ini kalau misalnya ada orang OJK dengerin, saya sudah di jalan yang benar gitu. Tidak boleh memfiksasi return reksadana. Iya, betul. Nah, PR-nya
sporty people jangan sampai lihat di fun fact sheet-nya tuh, oh ini return 1 bulan 0,5, return 1 tahun 8% gitu kan. Itu nggak jadi patokan. Itu kan, tidak jadi patokan, Iya, itu by betul. historical. Nah itu. Kalau bingung cara nyarinya ya udah kontak saya. Nah itu. Nanti saya bantuin, itu juga bisa. Itu Tapi tujuannya. kalau bisa belajar sendiri ya syukur gitu kan. Betul. Kalau masih hilang arah, udah pokoknya kontak Kang Zen aja udah paling benar itu ya. Boleh. Akan dituntun sampai bisa. Asik. Kalau ada sporty people yang baru punya dana, tapi terbatas nih Kang. Tapi pingin banget, udah ngempet banget ini gimana ya? Pokoknya aku mau investasi, Mantap. Pokoknya gitu ya. Produk mana sebenarnya yang lebih cocok untuk langkah pertama? Oke, sebutlah ya dana darurat. Baru 1 bulan misalnya, atau baru ya at least setengah bulan dari keperluan utilities sebulannya. Ya. Tapi pingin investasi kecil-kecilan gitu. Apakah masih bisa itu Kang sebetulnya Kang? Bisa banget. Jadi untuk menambah investor di Indonesia yang masih semprit gitu kan. Jadi Lama idealnya sekali tuh saya nggak dengar semprit. idealnya tuh 10% dari populasi minimal gitu ya. Oke. Ini tuh kita masih di bawah banget gitu kan. Ya harapannya bisa 50% melek investment gitu kan, kayak China gitu kan, bisa lebih keren. Di kita tuh akhirnya strategi yang dilakukan dulu, kalau misalnya pas zaman presidennya Pak Soeharto, itu tuh beli reksadana tuh minimal ratusan juta. Dulu pas saya kuliah juga tahun 2000-an sekian gitu, itu reksadana yang terjangkau tuh masih sedikit. Yes. Rata-rata ada yang 500, ada yang 100, ada yang 50 juta gitu kan. Wow. Kantongnya mahasiswa mana ada duit segitu gitu kan. Iya. Sekarang banyak reksadana yang bahkan harga belinya atau minimal investnya 10.000. 10.000 dan ada fitur auto debit juga. Jadi kalau misalnya males-males nih gitu kan. Iya. Saya mah gak disiplin orangnya, ya udah pakai lupa-lupaan. fitur auto debit aja gitu kan. Langsung ketarik setiap bulan senilai yang dia kendaki gitu ya. Nah, itu cara memulai, bisa lewat disiplin seperti itu dulu. Atau carilah yang menurut kita tuh secara risiko kita masih nggak deg-degan di sana. Betul. Ya RDPU, RDPT cocoklah buat yang pemula-pemula. Yang gitu lebih ramah buat investor pemula di antara dua itu tuh yang mana duluan nih, Kang? Nah, ngumpulin dana darurat utama itu mau di tabungan, mau reksadana pasar uang boleh. Betul. Mau Pasar uang dibagi dulu dua. ya? Pasar uang dulu. Pasar uang dulu. Setelah ternyata tangganya tuh udah beres tuh, tangga dana darurat selesai, ya hutang juga masih dalam kategori yang aman gitu kan, nggak gede-gede banget. Ya udah kita mulai tentuin pos-pos apa yang mau kita alokasiin. Kayak tadi misalnya tuh mau liburan sama keluarga. Betul. Pas anak udah bagi rapot misalnya tuh gitu kan. Atau nanti nih Idul Adha. Yes. Idul Adha tuh kan kadang ada yang nabung dari tahun lalu gitu kan. Baru sekarang dicairin. Nah, kebayang gak sih kalau misalnya itu duit buat kurban, ya, terus ditaruhnya di saham. udah mau motong nih, kurban, udah mau kurban, ternyata duitnya yang harusnya bisa buat beli sapi, jadi sapinya separuh gitu kan. Bahaya jadinya, tadinya beli sapi jadi kambing. Betul, Kang. makanya secara pos-posannya harus penting. Iya sih, betul. Pos tersebut tuh macam-macam karena kebutuhan orang kan beda-beda gitu ya. Yang paling sering saya dengar buat sekarang tuh buat sekolahin anak, sama rata-rata buat liburan, liburan akhir tahun. Masa tua masih ada nggak sih? Masa tua itu orang Indonesia seberapa persen sadar untuk dana masa dana tua, pensiun dana tuh, pensiun. Saya gak pernah dengar ada orang yang invest untuk masa tua. Oh wow, oke. Mungkin karena dia itu tipikalnya ya udah nabung, nggak pernah saya tanya juga ini duit buat kapan. Tapi ya mungkin tujuannya buat masa tua itu gitu kan. Ada memang kemarin malah saya baru ketemu salah satu klien yang dia itu usianya 80 tahun. Oke. Tapi masih mau untuk investasi. Nah, ya udah tinggal dihitungin aja nanti per bulan returnnya mau dicairin atau digulung. Baik. Nah, karena fleksibilitasnya adalah satu reksadana pasar uang sama pendapatan tetap. Betul. Itu kapan aja mau dicairin boleh. Oh, kapan aja mau dicairin? Boleh. Tidak seperti deposito yang harus setahun. Ya setahun atau sebulan atau 6 bulan. Gak ada lock-lockan kalau reksadana. Baik. Dan itu semua dan total dana atau hanya boleh semuanya. Dana cuannya. Cuannya boleh, modalnya semua boleh. Wow. Bahkan gak perlu nunggu sebulan. Oke. Misalnya nih hari ini kan, misalnya tadi
Telsa masukin uang tuh hari Rabu. Yes. Terus hari ini tuh mau dicairin lagi, ya cairin aja. Segampang itu ya. Udah ada returnnya emang udah tuh tadi kan 0,06 itu. Udah dapat tuh 0,6 kali modal yang kita setorkan. Iya. Ya kalau iya. modalnya dikit mah emang nggak Sayang kerasa sih, ya udah. Ya udahlah nggak usah diambil. Nggak usah dianggap. Nggak usah dianggap. Makin kesini obrolan kita makin dalam lagi soal investasi, tentang seberapa pentingnya jangka waktu juga untuk pilih produk investasi dan lain-lain. Silakan Kang. Oke. Kang mau menambahkan apa soal ini? Kayak tadi tuh kita ngobrolin sesuatu yang sangat cepat banget, kita masukin terus cairin lagi gitu kan. Iya, kayak iya, tadi iya, itu betul. ya itu mah cocoknya di reksadana yang sifatnya pasar uang gitu. Kalau misalnya sporty people nih sekarang lagi pegang duit, nah kelebihan gitu kan, mudah-mudahan kelebihan itu Amin. semua orang. Nah akhirnya memutuskan untuk nyoba investment pertama kali. Yes. Nah yang mesti dilakuin adalah kan riset dulu apa yang mau dialokasiin itu kan. Betul. Kalau saya jabarin nih ada beberapa instrumen investasi yang bisa dilakuin. Satu, deposito. Yes. Yang kedua, emas. Ini Emas, familiar ya. banget orang-orang gitu kan. Iya. Yang ketiga itu namanya reksadana pasar uang. Betul. Yang ketiga yang keempat obligasi negara. Yang kelima reksadana pendapatan tetap. Yang keenam reksadana campuran. Yes. Yang ketujuh reksadana saham. Iya. Kedelapan saham. Terus 9 ada cryptocurrency. Ada Bitcoin, ada Forex, falas dan lain sebagainya. Wih banyak banget. Saya kayak jualan obat ya. Iya. Diinin satu-satu. Itu tadi harus di-record loh, Sporty People, supaya kamu ingat loh. Kayak jualan obat. Nah, kalau untuk tahapan pertama, Sporty People ternyata sudah tahu tentang instrumen deposito. Nah, deposito ini, ternyata saya bakal dapat fix deposito per bulan dapat berapa? Misalnya tuh 5% deh, anggap gede banget tuh 5%. Kurangin pajak 20% gitu kan. Jadi netnya berapa? Nah, kekurangannya paling dari sisi penalti kalau misalnya kita cairin tidak dalam kondisi udah locknya udah kebuka gitu ya. Betul. Sebulan, 6 bulan, setahun gitu kan. Tapi ada instrumen yang menarik, isinya juga bisa deposito. Nah, jadi secara resiko tuh deposito resikonya apa ya gitu kan? Naik turun nggak kayak saham, kayaknya nggak ada naik turun deh. Memang ada deposito yang minus gitu kan? Ya kalau di Jepang mungkin ada gitu kan. Nah, kalau di Indonesia kayaknya deposito malah plus semua gitu kan. Nah akhirnya instrumen apa yang bisa dimasukin? Yaitu reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini terbilang sangat imun dan ini familiar banget. Dulu pas COVID ada nama reksadananya tuh Sukor Invest Money Market Fund. Itu hits banget di saat COVID. Orang-orang pada masukin ke sana gitu kan. Dan pas COVID juga kan market drop banyak. Iya. Nah mereka masukin ke sana reksadana pasar uang itu sebagai cash yang belum diapa-apain. Ya dia masih menikmati return 0,3 0,4 sebulan gitu kan. Masih lumayan dan itu duitnya gak kecil. Kadang ada yang 1M 2M gitu kan. Wow. Berani gak masukin dengan duit segitu ke instrumen reksadana yang bersifat pasar uang? Kalau saya pribadi memandang berani karena memang apa sih yang membuat berani itu? Satu, volatilitas hariannya rendah. Nah kalau misalnya sporty people ngecek suatu produk reksadana, ada gak hariannya dia minus? Nah itu tuh bisa dibedah. Nanti searching aja satu produk tertentu, misalnya tuh dibuka terus dicek grafiknya, ada gak? Ada grafiknya. Grafiknya tuh kayak garis lurus semua. Nah kalau garis lurus semua kita cek down risknya ada gak? Ternyata pernah nih ternyata 0,01 minus 0,01, berarti ya kita cari produk reksadana yang lain. Tapi biasanya yang saya rekom tuh kayak contoh Insight Money Market misalnya tuh. Itu produk pengelolanya namanya Insight Asset Management. Nah dia itu secara return hampir gak pernah minus. Jadi ya setahunnya berapa nih saya lihat dulu. Insight Money kelihatan semua di grafiknya ya Kang ya? Ada betul. Itu setahunnya 5,59. Wah, lumayan gede juga. Lumayan. 5,59. Jadi semuanya kelihatan di grafik dan resikonya juga itu ada kelihatan ya di situ. Ada kelihatan. Nah, kita buka produk gitu. Reksadana yang awal-awal gitu, reksadana pendapatan tetap atau pasar uang, itu malah kalau misalnya nasabahnya concern dia harus cek harian. Cek harian itu untuk memastikan reksadananya dalam hari tersebut tetap ngasih return. Nah kalau misalnya bisa gak terjadi suatu reksadana pasar uang resikonya tuh minus harian
itu bisa terjadi. Oke. Wah, ternyata ada minus harian nih. Ya udah, nggak pakai lama, cari aja produk reksadana yang lain, gitu kan. Ada, kita punya barang, Trimegah punya juga, namanya Trimegah Kas gitu kan, Trimegah Dana Kas juga ada. Itu juga sama, setahunnya memang kalau dari sisi return itu di kisaran 4%-an. Tapi hariannya itu juga sama, 0,01 sampai 0,02. Nah, kalau dalam satu hari itu gak ada kenaikan di return yang seperti itu, ya udah itu pindahin aja tuh. Iya. Oke. Itu reksadana. Gimana dengan gonjang-ganjing sekarang? Nah, ini kan biasanya dicocok-cocokin ya. Iya. Dolarnya sekian, turun, terus ekonominya menakutkan gitu kan. Banyak statement yang tidak rasional buat kita gitu kan. Betul. Nah, yang harus diketahui buat sporty people semua, sebelum investasi itu kemana itu duit dialokasiin. Yes. Kalau duitnya ke saham, ya reksadananya saham. Itu satu hari kemarin ada yang 2,5% minusnya dalam satu hari. 2,5% kalau misalnya dia tipikalnya adalah konservatif, itu pasti dagdikduknya parah itu. Pasti keingetan. Setahun aja biasanya dapat di deposito paling berapa 3% gitu kan. Ini sehari 2,5 gitu. Nah, profil resiko itu masuk ke situ juga kalau misalnya tipikal investornya salah. Terus kita ya udah deh cap cip cup. Ini returnnya 1 tahun 35%. Ternyata dia baru masuknya kemarin minus langsung 2,5%. Wah, langsung tuh galau gitu kan. Galau nggak bisa tidur dan lain-lain itu mengganggu kesehatan mental. Dan dokter jantung tuh mahal gitu kan. Lebih ya udahlah, mending yang stable aja. Yang stable aja. Jadi nih Kang, kalau pendengar kita ya sporty people masih takut banget untuk memulai investasi, langkah paling sederhana hari ini aja mesti ngapain dulu Kang? Cek tabungan dulu ya. Cek tabungan dulu. Itu bosen saya ngomonginnya. Darurat dulu. Tapi gini Kang, ada beberapa orang yang nggak tahu sebulannya tuh ternyata kita tuh ngabisin berapa banyak duit. Karena gini, tidak pernah ditulis. Dan pendapatan juga mungkin lumayan banyak dari segala macam sisi gitu ya. Random gitu ya. Gitu. Misalnya masuknya karena mungkin dia pekerjaannya freelance, bukan pekerjaan tetap yang tiap bulan ada gaji 2 digit gitu misalnya. Nah, itu gimana tuh Kang? Ada sesuatu yang harusnya tetap. Oke, baik. Tetap tuh contoh. Misal ada anaknya. Anaknya sekolah. Ternyata dia itu di bulan Juni itu dia harus bayar SPP. SPP-nya kan tetap, nggak mungkin kan. Oh, nggak jadi Bu, 50 juta jadinya 200 juta. Wah, itu mah udah pindah sekolah gitu kan. Contohnya ternyata tetap tuh di 10 juta misalnya itu SPP. Nah, SPP yang 10 juta ini itu udah disiapin atau belum? Nah, kalau belum berarti kan walaupun kita secara income tuh random, oh ternyata kadang bulan ini segini, bulan depan segini. Ya berarti yang 10 juta ini memang harus kita sisihin. Betul. Mau dicicil berapa kali misalnya tuh, oh ternyata 10 juta mah sekali juga bisa gitu kan. Ya syukur itu kan. Atau 10 juta tuh ternyata harus saya alokasiin 3 kali misalnya tuh. Ya udah, itu juga boleh. Jadi income berapapun, dan kadang kan kalau misalnya freelance tuh bulannya juga nggak setiap tanggal tertentu masuknya. Betul sekali. Ada yang pas dapat job, ada yang pas dapat project gitu kan. Masuk dapat duit. Setuju. Yang jadi PR adalah tetap dihitunginnya per bulan. Per bulan tuh kita harus nyisihin untuk si pos-pos tadi itu berapa. Contoh nih, kalau misalnya Telsa ada berapa anak misalnya itu gitu kan. Nah, misalnya ada 3. Nah, 3 ini tuh ini buat pos ini. Karena kadang tipikal investor yang sudah menikah itu rata-rata mereka paling bingung tuh untuk biayain sekolah sebenarnya. Apalagi ya paling kalau misalnya umat Islam ya nyicil haji gitu kan, atau kayak kurban ini ya, kurban mah sebenarnya sekarang terjangkau sih gitu kan. Kadang ada yang mesti 2 bulan doang kita udah dapat duit buat kurban gitu kan. Tapi kalau misalnya yang biayanya gede-gede, contoh si anaknya pengen kuliah di luar negeri. Betul. Kayak di Australia aja gitu kan, itu modal 100 kayaknya gak cukup deh gitu kan. Nah 100 juta kalau langsung pada bulan Juni kita harus udah ada dananya. Nah kadang kerepotan kalau misalnya kita gak nabung. Oh ternyata harus aku tabung nih. Anak ini tuh baru kelas 2 SMA misalnya tuh kan. 2 SMA berarti masih ada waktu setahun lebih. Ya 12 bulan bisa gak aku cicil misalnya tuh per bulan 10 juta aja gitu kan. 10 juta mau income-nya kapan aja, yang penting nih 10 juta tuh harus udah tak store setiap bulan. Sehingga nanti pas tahun depan mau kuliah
itu duit udah ready. Betul. Karena kan gak cuma SPP, dia harus nyari kosan, misalnya tuh kan di luar negerinya tuh. Ya kalau dapat beasiswa syukur gitu kan, tapi kalau enggak ya harus sediain juga buat makan gitu kan. Betul sekali. Nah, akhirnya ngumpulin duitnya dari sekarang itu wajib. Income kapanpun duitnya cicil tetap harus ada. Karena pasti ada sesuatu yang pasti untuk dibayar. Iya Gitu. betul. Atau mau beli rumah misalnya tuh rumahnya itu, atau harga mobil kan pasti tuh. Iya. Wah, ini mobil ini tuh kalau saya ngeredit males nih. Saya maunya cash. Tapi mobil ini tuh harganya range-nya 500 juta deh gitu kan. Nah, 500 juta saya bisa ngumpulin duit 500 juta ini untuk beli mobil ini tuh berapa lama? Oke. Nah, ternyata bisa dua bulan doang. Alhamdulillah gitu kan. Ternyata wah ini saya harus nunggu 5 tahun. Ya udah berarti per tahun harus ada 100 juta gitu kan. Yeah. Minimal lebih gitu ya. Itu kan 120 juta. Betul. Ya, kayak gitulah. Ada hal-hal pasti yang harus kita bayar walaupun pendapatan tidak selalu sama tiap bulan. Betul. Jadi harus dilihat, dialokasikan cepat-cepat. Ketika ada, jangan dipikir-pikir dulu. Betul. Paksain dulu. Harus dipaksain dulu. Nah, PR-nya adalah kalau misalnya udah ada tujuan tertentu dan ternyata tidak cuma 1 bulan 2 bulan, itu sangat tidak maksimal kalau misalnya naruhnya di reksadana pasar uang doang. Makanya mending nyari reksadana yang sifatnya lebih tinggi return daripada reksadana pasar uang. Oke. Nah, tingkatannya itu reksadana pendapatan tetap. Itu dia. Reksadana pendapatan tetap misalnya tuh kita ambil contoh namanya saya ambil yang paling gampang deh. Saya masuk ke Insight lagi ya. Karena ada satu pengelola namanya Insight. Dia tuh namanya ada Insight Renewable. Jadi 3 tahun terakhir tuh udah ngasih duit ke kita. Kalau kita nabung 3 tahun lalu ya, sekarang tuh udah nambah 25%. Lumayan. Jadi kalau misalnya target kita 500 juta, udah ketolong 25%-nya dari reksadana pendapatan tetap ini. Nah, kalau setahun terakhir berapa? Setahun terakhir tuh rata-rata yang kita rekom Insight Renewable, Kim Fixed Income Plus, Average Emerald Stable itu rata-rata tuh 10%. Oke. Karena lagi bagus banget tuh marketnya. Walaupun normalnya tuh biasanya di 6-8%, tahun lalu tuh dapat 10%-an tuh wah, gede lah gitu kan. Jadi harusnya kita nabung tuh jadi ketolong lah. Misalnya tuh target 100%, 10%-nya udah dibantu ini sama si reksadana pendapatan tetap. Nah, itu untungnya kalau misalnya kita gak cuma naruh di instrumen tabungan doang. Jadi ternyata targetku buat beli mobil Pajero nih misalnya itu gitu kan 5 tahun lagi gitu kan. Kebantu dengan return dari si reksadana juga. Iya juga. Itu penting juga diputerin ya. Diputerin. Labanya yang dari pasar reksadana biasa, pendapatan dan juga pasar uang itu juga si untungnya bisa diputar lagi yang di saham. Untungnya bisa diputar lagi. Wow, keren. Oke, untuk mengakhiri obrolan kita sekaligus kasih tahu ya, Kang. Oke. Di mana bisa menghubungi Akang, lalu juga kantor, media sosial dan sebagainya. Silakan. Ini aku kasih semacam simulasi dulu. Boleh, Jadi ada reksadana yang kayak tadi saya bilang tuh namanya Insight Renewable Energy Fund. Oke. Dia itu kalau kita tabungin setiap bulan 10 juta nih. Ya. Dikali 3 tahun. Oke. Ini by historical, jadi kayak bukan mengada-ngada. Jadi kita misalnya 3 tahun lalu tiap bulan kita konsisten 1 bulan 10 juta. Ya. Itu 36 ya, Kang ya. 10 kali ya. Ya, sekitar 360. Itu duitnya sekarang ada 408.785.000. 408 juta. Ya, harusnya kan tadi berapa? 36. 360. Ya, 360. Wah, cepet ya kalau udah. Ketolong 48 juta. Nah, di reksadana yang aku tuh mau liatin tapi Sporty People ngebayangin aja deh grafiknya kayak gini nih. Ngebayangin. Stable. Kelihatan. Nih yang 3 tahunnya ya. 3 tahunnya gini nih. 3 tahun. 3 tahunnya tuh kayak anak tangga yang stable aja gitu. Iya. Jadi kalau Sporty People mau coba untuk maksimalin duit, betul. Dan ini sudah dilakukan oleh investor yang di Bali, khususnya yang Trimegah Bali, saya biasanya banyak bantuin tuh klien tuh seperti ini. Betul. Ternyata menguntungkannya dari sana. Ya kalau dihitung persentase mah kayak kurang gitu ya. Naik berapa? 6% setahun, 8% setahun. Tapi kalau tadi Dilihat dihitungin dari 10 juta dikali 3 tahun yang harusnya cuma berapa gitu kan. Nah, ini udah dapat 48 juta. Tapi ini bukan janji yang mesti dilakuin. Ini historical yang terjadi. Betul. Dan ini nyata kalau misalnya naruh ke sana.
tadi itu harusnya apa? Saya tuh ngomong kata-kata terakhir ya. Kata-kata terakhirnya adalah kalau udah aman di dana darurat, mulai cari tahu soal investasi di reksadana. Reksadana yang pertama boleh masuk ke pasar uang atau pendapatan tetap dulu. Jadi Sporty People semua mulai melek investasi karena semua biaya beban hidup makin mahal. Jangan cuma ngatur dari sisi kita dapat income berapa, pendapatan bulanan berapa, tapi juga maksimalin duit yang ada dengan investasi di reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Yang masih kesasar silakan hubungi Kang Zain. Yang masih kesasar bisa datang ke kantor kita di gedung MNC lantai 2 Trimegah Sekuritas. Betul. Di sana kita bantuin tujuan kalian tuh mau kemana gitu kan. Baik. Nah baru kita alokasiin, oh ini contohnya masuk ke sini gitu kan. Jadi kayak peramal tapi bukan peramal buat aneh-aneh. Ini cuma bantuin aja kita sebagai partner. Klien butuhnya apa, betul, kemana yang harus dialokasiin gitu kan. Betul sekali. Kalau misalnya udah ternyata wah saya udah melimpah nih, kesana sini ada dana darurat udah, dana ini udah, ayo kita mulai nyari return yang lebih agresif di reksadana yang basisnya saham mungkin, baik, atau bisa langsung di trading saham langsung gitu kan. Resikonya gede tapi secara return juga bisa maksimal kalau semua kebutuhan sudah terpenuhi. Biasanya klien-klien Akang berapa lama itu? Kalau yang reksadana, bukan berapa lama untuk bisa langsung dilepas sendiri gitu dari mulai yang awalnya nggak bisa apa-apa, Kang. Reksadana itu bukan karena sifatnya manja ya. Kalau manja kan harus dielus-elus itu ya. Tapi karena reksadana itu juga dinamis. Kadang bukan cuma soal reksadananya jadi jelek, tapi ada reksadana yang lebih bagus. Nah, PR saya adalah ngasih tahu, Pak, waktunya pindahin dari reksadana A ke reksadana B. Jadi total yang kayak tadi tuh, oh terkadang di tengah jalan ada yang lebih tinggi nih returnnya, walaupun secara stability masih stable juga. Ya udah, tak arahin nasabahnya untuk pindahin ke sana. Itu fungsinya saya sebagai partner. Iya. Dan biasanya setiap tahun kita review bareng-bareng. Oh, keren. Nah, review bareng-bareng kayak kemarin tuh ada yang sampai dapat 12% setahun itu kan. Gak usah ngomongin nominalnya, tapi nominalnya bisa buat haji plus gitu kan. Ya lumayan lah, haji plus 200 juta. Iya. Kayak gitu. Jadi keren. strateginya penting, maintenance penting. Terus aku kabarin juga wajib. Gitu. Partner Akang banyak ya, yang dikabarin banyak ya. Ini nelpon. Ini luar biasa. Tak tinggal siaran dulu gitu. Ramen. Habis ini ada lagi jajan. Oke, dari kesemuanya itu silakan mungkin Akang mau menyampaikan sesuatu lagi sekaligus kasih tahu Instagram Akang pribadi juga boleh. Sporty People semua, saya Zain, saya tuh di Trimegah Sekuritas cabang Bali. Jadi kalau Sporty People lagi dengerin, search aja di Maps ada Trimegah Sekuritas. Itu Sporty People mau langsung datang ke sana boleh, atau WA saya juga boleh. Dicatat di 0812 4670 0992. Baik. Ini saya ngegambarinnya, ngebayangin mereka lagi nulis nomor. Instagram saya ada juga, boleh ditulis zain.mm di Instagram. Boleh di DM juga. Kita bedah kalau misalnya Sporty People semua masih bingung soal investment apa yang cocok buat Sporty People semua. Saya akan nyari tahu dulu profil resikonya apa, terus tujuan investasinya apa, baru keluarin duitnya. Kalau ragu-ragu duitnya, pakai dengan duit yang sangat kecil dulu. Biar semuanya aman. Jurus Cuan Plus bareng Trima Plus by Trimegah Sekuritas.